Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam Pramuka. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lambang negara Indonesia. Apa sih lambang negara Indonesia itu? Yap, betul banget. Adik-adik pasti sudah tahu ya, lambangnya adalah burung Garuda atau kita mengenalnya Garuda Pancasila. Nah, kita akan membahas tentang sejarah pembentukan lambang, prosesnya, arti atau makna lambang, serta undang-undang tentang lambang negara Indonesia. Baik, berikutnya langsung pada materi yang akan kakak sampaikan. Garuda Pancasila merupakan lambang negara bangsa Indonesia. Bentuknya apa? Bentuknya seperti burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan. Nah, pada lambang ini juga terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta dasar negara Pancasila. Nah, adik-adik bisa melihat pada gambar berikut ini. Oke, begini ya. Insya Allah pasti sudah tidak asing dan pasti sudah tahu. Nah, kita akan bahas lebih lengkap dan lebih detail tentang sejarah serta proses pembentukan lambang negara Indonesia. Baik adik-adik sekalian, sejarah singkatnya bahwa lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda, ya, dan sudah dikenal melalui mitologi kuno bahwa burung Garuda ini merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Nah, kemudian dipilih sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat, serta diharapkan mampu memiliki semangat kuat serta semangat patriotisme. Nah, proses pembentukan lambang yang pertama, pada tanggal 10 Januari tahun 1950 dibentuk panitia teknis dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tugasnya apa? Yaitu untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara Indonesia. Kemudian terpilihlah dua rancangan, yaitu rancangan dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Nah, setelah dirapatkan, kemudian dipilihlah lambang yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Ya. Nah, setelah itu terjadilah dialog intensif antara Sultan Hamid, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan para tokoh bangsa lainnya untuk menyempurnakan rancangan lambang tersebut. Nah, kemudian rancangan lambang ini diresmikan pada sidang Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950. Gitu ya. Nah, setelah melalui proses panjang, kemudian pada tanggal 15 Februari diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada rakyat Indonesia pada tanggal 15 Februari di Jakarta. Berikutnya, arti lambang negara Indonesia. Oke adik-adik, silahkan diperhatikan gambar berikut. Yang pertama warnanya emas yang berarti kejayaan. Setelah itu, Garuda di sini mencengkeram sehelai pita putih yang bertuliskan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Artinya meskipun berbeda namun tetap satu jua. Ini mencerminkan kesatuan dalam keberagaman. Nah, berikutnya, kepala menoleh ke kanan melambangkan etika, simbol kebaikan serta kebenaran. Dan terakhir, perisai yang terdapat pada badan burung Garuda ini bermakna tameng, ya, atau melambangkan sekaligus memuat Pancasila. Oke, nah berikutnya adik-adik bisa perhatikan kembali. Dalam gambar Garuda Pancasila ini terdapat 8 helai bulu pada ekornya. Kemudian terdapat garis hitam tebal di tengah perisai yang melukiskan garis khatulistiwa karena negara kita adalah negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Nah, berikutnya di sayap bisa diperhatikan ada 17 helai bulu di masing-masing sayap. Lalu terdapat 45 helai bulu di leher serta 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Apa sih maknanya? Nah, ternyata jumlah atau nominal berapa banyak bulu-bulu ini? Ini ada maknanya adik-adik sekalian, yaitu adalah mencerminkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 ya, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, lebih jelasnya adik-adik bisa perhatikan gambar berikut. Ini dia, ya. Oke. Ada 45 helai bulu di leher, 17 di sayap, 19 pada ekor, pangkal ekor, dan 8 helai pada ekornya. Oke, berikutnya. Nah, ini gambar burung Garuda pada rancangan awal ketika dirancang Sultan Hamid, yang kiri ya. Lalu yang kanan ini gambar yang sudah diresmikan setelah melalui proses dan diskusi panjang oleh para tokoh bangsa, kemudian ditetapkanlah Garuda Pancasila ini sebagai lambang negara Indonesia.
Gitu ya adik-adik sekalian. Nah, terakhir Undang-Undang tentang Penggunaan Lambang Negara. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, tentang apa isinya? Kita bisa simak sama-sama pada pasal 46 ya dijelaskan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk burung avan, berbentuk Garuda Pancasila. Ya, kepala menoleh lurus ke sebelah kanan dan perisai serta ada semboyannya. Begitu ya. Seperti gambar yang tadi sudah kita simak bersama. Berikutnya tentang penggunaan lambang negara Indonesia. Ini tercantum pada pasal 48 ya. Nah, di sini kita bisa melihat semua ini adalah Pancasila serta simbol Pancasila ya. Oke, adik-adik bisa melihat. Nah, pada perisai sebagaimana dimaksud pasal 46, yang pertama dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah tercantum lengkap pada lambang negara kita. Oke, yang terakhir, nah ini penggunaan lambang. Jadi lambang negara ini bisa digunakan di dalam gedung, kantor, ruang kelas, satuan pendidikan, paspor, ijazah, serta dokumen resmi lainnya. Lalu itu yang wajib ya. Nah, kalau yang ini lambang negara dapat digunakan di mana? Boleh sebagai cap, kop surat, dan lain sebagainya. Begitu adik-adik sekalian. Nah, terakhir bagaimana sikap yang harusnya kita tunjukkan? Yang pertama jelas kita mesti meningkatkan semangat juang, semangat patriotisme ya, meneladani para pejuang atau pahlawan bangsa. Dan kita juga harus belajar dengan tekun, meningkatkan kualitas diri dan siap menjadi penerus kepemimpinan bangsa. Itu aja yang bisa Kakak sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan tentu saja bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja dari kakak, terima kasih banyak adik-adik sekalian. Insya Allah ada tugas, apa tugasnya? Silahkan disimak pada kolom tugas di masing-masing kelas. Terima kasih adik-adik sekalian, sampai jumpa pada pertemuan pramuka di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.